Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan di program Lensa Banjar Sepekan. Kali ini bersama saya Tasya Nurfasa Zahra. Segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel kesiapan pengamanan Haul ke-18 Kiai Haji Muhammad Zani Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul di halaman Mapolres Banjar. Adapun personel yang disiapkan dari TNI ataupun Polri, SKPD terkait, Banser dan relawan yang berjumlah hampir 4.000 orang untuk menangani arus lalu lintas, kedatangan dan kepulangan para jemaah. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berpesan untuk seluruh jajaran TNI, Polri, dan SKPD terkait dapat mengamal kegiatan haul ini dengan baik sebagaimana kesiapan seperti haul sebelumnya. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel kesiapan pengamanan Haul ke-18 Kiai Haji Muhammad Zani Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul di halaman Mapolres Banjar Martapura. Saidi juga berpesan kepada jamaah haul dari luar kota Martapura agar mengikuti arahan dari beberapa titik atau zonasi pengamanan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada seluruh jajaran untuk mengawal kegiatan ini dengan profesional dan juga humanis. Pengalaman beliau untuk haul yang sebelumnya juga menjadi kesiapan mereka untuk kegiatan haul. Pada kesempatan ini pula kami juga berpesan kepada jemaah yang datang dari luar Martapura ikuti arahan-arahan yang sudah tentu yang diberikan nantinya oleh beberapa titik posko atau zonasi dan tentu yang sudah dirapatkan sehingga nantinya kegiatan ini berjalan dengan baik seperti itu. Pada hari ini personil yang dilaksanakan yang disiapkan oleh jajaran TNI Polri maupun juga SKPD hampir 4.000-an dan mudah-mudahan pengalaman tersebut bisa menghandle dan juga siap dalam menangani arus, menangani kedatangan maupun pulang nantinya. Sementara itu, Wakapolres Banjar Haji Muhammad Fihim menjelaskan penempatan anggota sudah dilaksanakan dari malam sebelum pelaksanaan haul. Baik, untuk penempatan insert anggota, ya kita sebetulnya mulai tadi malam sudah melaksanakan insert, melaksanakan pengaturan dari jemaah-jemaah yang memang dari luar kota memilih malam perjalanannya, dan alhamdulillah ya berkat kesigapan kita dengan berbagai dibantu oleh instansi terkait sesuai kesepakatan dengan relawan, ya, relawan yang ada di Abah Guru Sekumpul itu berjalan dengan baik. Ya, kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan terisi dengan baik, baik itu roda 2 maupun roda 4. Ya. Untuk hari ini setelah ini langsung kita insertkan anggota untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan dari jemaah yang akan mengikuti kegiatan pengajian di Abah Guru Sekumpul, dan mudah-mudahan kami berharap dan menghimbau juga masyarakat yang melaksanakan kegiatan Abah Guru Sekumpul untuk ikut tertib, ya, terus memahami juga serta juga patuh terhadap para petugas di lapangan baik dari relawan maupun dari pihak kita, supaya ya, apa yang disampaikan Bapak Bupati, harapan kita semuanya seluruh unsur pimpinan di Kabupaten Banjar ini pelaksanaan kali ini yang ke-18 itu bisa berjalan aman dan tertib, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan itu mendapat ridha dari Allah dan bernilai ibadah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias
meninjau pasca haul Abah Guru sekumpul di halaman Quest Hall Sultan Sulaiman Martapura. Kita mengucapkan rasa puji syukur karena tahun ini dapat dilaksanakan haul setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Melalui organisasi yang ada di Kabupaten Banjar, khususnya di organisasi perempuan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Banjar, ikut berkontribusi memberikan bantuan baik secara materi maupun tenaga, berpartisipasi dalam kegiatan HAUL ke-18 Abah Guru Sekumpul. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat meninjau posko HAUL ke-18 Guru Sekumpul di halaman Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Nurgita Tias mengucapkan rasa syukur karena pada tahun ini dapat dilaksanakan haul secara akbar setelah 2 tahun sebelumnya tidak dapat melaksanakannya karena pandemi COVID-19. Ia mengungkapkan kegiatan ini dapat diselenggarakan berkat kolaborasi dari TPPKK Banjar bersama gabungan organisasi wanita GOW seperti APJI, PP LIPI, dan Dharma Wanita Persatuan dari OPD Lingkup Pemkab Banjar juga berkolaborasi dengan Pramuka Warcap Banjar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul, kami melalui organisasi yang ada di Kabupaten Banjar, khususnya organisasi perempuan yang dimotori oleh TPPKK Kabupaten Banjar, bersama-sama ingin ikut berkontribusi memberikan perhatian dan memberikan uluran tangan kami, baik yang membantu secara materi maupun secara tenaga. Alhamdulillah semua ikut bergerak. Mudah-mudahan harapan kami ini menjadikan silaturahmi di antara kami semua, dan insya Allah akan menambah keberkahan untuk kita semua, dan kiranya rasa syukur dan bahagia yang tak terhingga karena pelaksanaan haul yang sudah 2 tahun kemarin belum sempat kita laksanakan secara akbar. Kali ini kita bisa menyambut meriah lagi pelaksanaan haul. Semoga rekan-rekan yang bertugas, rekan-rekan yang juga menjadi panitia, serta para jemaah haul yang berdatangan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan tersebut, Nurgita Tias juga meninjau rest area atau tempat beristirahat untuk jemaah haul di halaman gedung Dekranasda Banjar, tepat di samping Guest House Sultan Sulaiman. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Ketua Tim Penggerak Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias hadiri kegiatan pengendalian gulma kayu apu sekaligus perkenalan wisata religi dan wisata mancing di Martapura Timur. Untuk penanggulangan gulma tersebut, Bupati menyerahkan bantuan cairan pembasmi beserta alat semprotnya yang diharapkan bisa dimanfaatkan petani dengan sebaik-baiknya. Kecamatan Martapura Timur dianugerahi potensi lahan pertanian yang cukup luas, namun ada permasalahan yang sedang dihadapi bersama, yakni adanya gulma kayu apu yang sangat banyak, hingga berdampak terganggunya aktivitas para petani, mulai dari menanam hingga masa panen. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat menghadiri kegiatan pengendalian gulma kayu apu sekaligus perkenalan wisata religi Kubah Pangeran Muhammad Tambak Anyar, wisata mancing, dan Bumdesma 4 desa di Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur. Kehadiran gulma kayu apu sebagai organisme pengganggu tanaman pada lahan pertanian mengakibatkan terjadinya kompetisi atau persaingan dalam tanaman budidaya dalam penangkapan cahaya, menyerap air, serta menjadi tempat hidup insekta, sehingga mengganggu usaha pertanian, menaikkan biaya perawatan, dan menurunkan produktivitas. Alternatif yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan kayu apu ini sebagai pupuk kompos, supaya bisa dimanfaatkan untuk memupuk tanaman, baik tanaman padi maupun tanaman hortikultura dan lain-lain. Bupati juga mengapresiasi camat dan masyarakat Kecamatan Martapura Timur yang memperkenalkan wisata religius Pangeran Muhammad Tambak Anyar yang merupakan putra dari Sultan Adam Al-Wasikbillah, serta wisata mancing yang berlokasi di 4 desa, yakni Desa Tambak Anyar Ulu, Tambak Anyar Ilir, dan Pematang Baru.
Pemerintah daerah dikatakan Bupati sangat mendukung potensi wisata religius Pangeran Muhammad dan wisata mancing badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma yang bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan memajukan kegiatan UMKM di Kecamatan Martapura Timur. Wahyu Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Absyi membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musrebang tingkat Kecamatan Pengaron. Ada 12 desa dengan 138 usulan secara prioritas yang signifikan untuk dibicarakan bersama di musrebang ini. Usulan-usulan tersebut diantaranya sarana dan prasarana jalan dan berbagai pelatihan. Salah satu bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah melalui musrenbang, baik musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, sampai musrenbang kabupaten. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat Kecamatan Pengaron di kantor camat setempat. Wakil Bupati menjelaskan tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Banjar dalam rangka mengupayakan pencapaian visi, yaitu maju, mandiri, dan agamis atau manis. Menurutnya, daftar usulan di musrenbang kecamatan ini berdasarkan prioritas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Daftar usulan tersebut tidak serta-merta otomatis disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2024, akan tetapi kembali dibahas pada musrenbang kabupaten. Salah satu rencana adalah akan dibangun puskesmas baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK. Sementara itu, Camat Pengaron Alipudin mengatakan ada 12 desa dengan 138 usulan secara prioritas yang signifikan untuk dibicarakan bersama di musrenbang ini. Usulan-usulan tersebut diantaranya adalah sarana dan prasarana jalan dan berbagai pelatihan. Hadirnya terus yang terkait berjalan dengan lancar dan tadi kita bicarakan juga mudah-mudahan puskesmas kecamatan Pengaron dari dalam pusat terhadap mudah-mudahan 2024 lagi ada soal dibangun, mungkin masih ada sedikit yang diselesaikan, mungkin masalah tanah malah tanah sudah beres, masalah tanah alhamdulillah masalah tanah semua, mudah-mudahan Kecamatan Pengaron nanti puskesmas Untuk kegiatan ini kita ada 12 desa memasukkan prioritas, ada 138 usulan yang ini sangat signifikan untuk dilakukan dibicarakan bersama pada hari. 12 itu apa? 12 desa. Oh, 12 desa. Usulannya 138 banyak Pak. Di antaranya jalan, prasarana jalan ya, terus pelatihan dan lain-lain banyak Pak, ada di 138. Hendra Faidila, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, usai membuka musrebang tingkat Kecamatan Pengaron, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Absyi tinjau lokasi rencana pembangunan gedung baru Puskesmas Pengaron. Wakil Bupati menuturkan kondisi bangunan Puskesmas kurang layak untuk pelayanan kepada masyarakat dan berharap pada 2024 akan segera dibangun melalui dana alokasi khusus.
Usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat Kecamatan Pengaron, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah lakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Puskesmas Pengaron. Wakil Bupati menuturkan kondisi bangunan puskesmas kurang layak untuk pelayanan kepada masyarakat dan berharap pada tahun 2024 mendatang akan segera dibangun melalui dana alokasi khusus. Siang kita langsung meninjau rumah sakit keadaan kita melihat jalan langsung. Memang menurut kita perhatian pribadi kita rasanya kurang layak. Mudah-mudahan tahun 2024 jadi bangun dan sebenarnya kita sudah melihat di dalam keadaan di dalam memang dilakukan baik itu rumah dokter yang sekarang dipakai untuk isolasi memang sudah tidak layak. Mudah-mudahan kita berdoa bersama mudah-mudahan secepatnya bisa dibangun di Pengaron, puskesmas Pengaron, dan doakan mudah-mudahan permasalahan dapat terselesaikan. Masalah ada sedikit permasalahan tanah, insya Allah sudah selesai dan itu persyaratan untuk dapat yang mudah-mudahan segera di 2024 dibangun yang sudah menetap pantasnya untuk dibangun untuk puskesmas Pengaron. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menambahkan, melalui musrenbang di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, bersama Bupati dan Wakil Bupati akan terus mengawal kegiatan pembangunan puskesmas pada tahun 2024 mendatang. Jadi untuk tambahan disampaikan ke Wakil Bupati, tadi kita musrenbang di tingkat kecamatan, kemudian kita di tingkat kabupaten, kami bersama Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Camat mengawal untuk kegiatan proses pembangunan puskesmas tahun 2024. Kita melihat langsung bagaimana kondisinya dan insya Allah dengan 2004, insya Allah di tahun 2022 segala persyaratan kita penuhi dan insya Allah dana akan bisa mengalir di wilayah. Camat Pengaron Ali Pudin mengatakan keberadaan puskesmas tersebut sudah hampir 20 tahun dengan kondisi bangunan memprihatinkan dan memang harus segera dibangun puskesmas baru. Untuk lahan pembangunan gedung puskesmas sendiri, Ali Pudin memastikan tidak ada masalah karena sudah disiapkan oleh pihaknya. Kita ketahui bersama bahwa puskesmas Pengaron ini sudah berapa tahun ya? Hampir 20 tahun dan keadaan bangunannya sudah sangat memprihatinkan sekali. Kita di kunjungan Pak Wakil Bupati dan Asisten 2, beliau meninjau langsung keadaannya. Ini memang harus benar-benar dibangun lah. Dan untuk sarana pembangunan tanah itu sudah kami siapkan. Tidak ada lagi permasalahan untuk tanah yang akan dikasih pembangunan puskesmas Pengaron. Wakil Bupati juga melakukan peninjauan ke lahan pembangunan puskesmas yang berjarak sekitar 200 meter dari puskesmas lama. Fahrizal Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi Simda Financial Management Information System lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Pemkab Banjar melalui Perda nomor 4 tahun 2022 sudah mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur penyusunan kegiatan SKPD. Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan sampai saat ini terus mengalami penyempurnaan. Begitu pula dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Maka untuk menciptakan pengelolaan daerah yang baik, tentunya harus memerlukan berbagai instrumen kebijakan yang bisa mengatur siklus manajemen strategis, mulai dari perencanaan anggaran hingga evaluasi serta pertanggungjawaban. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat membuka Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah melalui aplikasi Simda Financial Management Information System lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Aston Bandung Hotel Gambut. Hilman juga mengapresiasi kerjasama yang selama ini telah terbina dengan sangat baik.
yakni bersama BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Bangkalsel Cabang Martapura. Hilman juga menyambut baik pelaksanaan BIMTEK yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ini, yang mana melalui pendampingan implementasi aplikasi FNIS ini diharapkan seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Banjar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan 9 kali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dan bisa meraih WTP ke-10 kalinya. Sampai saat ini terus mengalami penyempurnaan. Begitu pula dalam hal sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Maka untuk menciptakan pengelolaan daerah yang lebih baik, tentunya kita harus memerlukan berbagai instrumen kebijakan yang bisa mengatur siklus manajemen strategis, mulai dari perencanaan, anggaran, hingga evaluasi serta pertanggungjawaban. Ini bagian dari mitigasi resiko yang disampaikan oleh Pak Rudi Harap tadi. Kemudian, alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 sudah mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banjar yang berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur penyusunan kegiatan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. Wahyu Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, sampai di sini kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Nurfasa Zahra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.